Ini sudah join semua belum? Ada temannya yang belum join kah? Sudah semua, Bu, kayaknya, Bu. Sudah semua ya. Jadi bisa saya mulai sekarang. Bisa saya mulai sekarang ya. Bisa, Bu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, sore semuanya. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena saya lagi di kantor, jadi saya nggak bisa mengkondisikan di rumah. Jadi kalau agak berisik, mungkin kalian kasih ya, kalau misalnya suara saya nggak terlalu kedengaran. Kemudian sebelum kita mulai, saya minta kalian aktifkan kameranya, tapi suaranya dimatiin aja, bisa nggak? Oh, kok mirror? Kameranya dimatiin. AutoCAD-nya sudah dibuka semua. Udah, Bu. Kita masih lanjut gambar yang kemarin. Terakhir kemarin kita menggambar ini, seperti yang sedang saya buka program AutoCAD-nya. Oh iya, jangan lupa siapkan kertas dan pulpen. Ya, sambil dicatat perintahnya apa saja. Kemudian yang nggak punya laptop, join sama temennya ya, yang nggak punya laptop. Yang nggak punya laptop gimana? Gabung dengan kawan. Gabung dengan kawan. Udah gabung dengan temannya ya? Ya, Bu. Jadi ini Google Meet ini sambil saya rekam juga. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kemungkinan upload. Jadi kalian bisa cek kalau misalnya ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, jadi bisa diulangi lagi nanti. Untuk temannya juga yang mungkin nggak kebagian lab. Setelah saya upload nanti, jadi saya kasih linknya. Siap, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi kita mulai aja ya. Nah, di materi sebelumnya, di minggu lalu, kita sudah masuk ke perintah modify. Masih ingat kan, perintah modify itu ada di pojok atas. Dia di tab yang kedua, grup tab yang kedua. Di sini kita sudah sampai ke perintah array ya kemarin ya. Array ada yang rektangular, ada yang pet, dan ada yang polar. Kita sudah coba ketiga jenis array ini. Kemudian kemarin juga sempat udah ada export offset juga. Ada belum ya offset? Offset mungkin belum ya? Nanti kita coba offset. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke perintah selanjutnya. Perintah yang pertama ini sebenarnya masih masuk ke perintah modify. Yaitu perintah yang pertama kita coba buat fillet. Fillet itu kita membuat garis lengkung terhadap garis yang bertemu. Jadi, oh ya sebelumnya saya ada menambahkan satu
garis instruksi belakang. Jadi sambil kalian tambahkan juga, saya coba buat ulang ya. Masukkan perintah rectangle atau REC. Suara saya kedengaran ya? Jadi bisa kalian ketik REC. REC, kemudian enter. Ingat, biasakan untuk membaca komen di bagian bawah. Dia minta first center point, artinya setiap ada kata poin, kalian harus klik di area gambar. Jadi klik aja di pertemuan antara dan garis ujung di ujung. Kemudian tekan ke kiri, masukkan angka 2,2. Kemudian enter. Nah, ini kan posisinya dia di atas. Kita masukkan perintah move, select objeknya, kemudian masukkan perintah move M, kemudian enter. Pindahkan pilih titik acuannya, saya mau titik acuannya di bagian atas, kemudian saya mau pindahkan di garis as. Nah, rectangle yang kita buat ini sebenarnya bisa kita modif, bisa kita edit. Di sini kan bisa kalian lihat ada titik, ada 4 titik dan ada 4 bidang, 4 garis. Nah, garis ini kalau kalian klik itu bisa langsung kalian move ke atas atau ke bawah sepanjang yang kalian inginkan. Nah, di sini saya ingin menambahkan 0,5 meter ke bawah, tinggal diketik 0,5, kemudian enter. Jadi teras pada bagian belakang itu ukurannya 2,5 kali 2. Nah, selanjutnya untuk teras bagian belakang ini saya mau membuat perintah fillet. Saya ingin membuat pertemuan antara dua garis yang ini, yang bawah, itu menjadi ada radiusnya. Jadi perintahnya adalah fillet, atau bisa kalian ketik F. F itu untuk fillet, shortcutnya F. Kemudian enter. Nah, di sini dia nanya lagi nih, di mana first objeknya? Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu current settingnya. Current settingnya modenya trim. Kemudian radiusnya, di sini saya sudah masukkan angka untuk radiusnya 1. Kalau kalian radiusnya masih 0, itu bisa kalian ketik R, kemudian enter, masukkan angka 1, kemudian enter. Kalau tulisan di current settingnya radiusnya sudah berubah menjadi 1, artinya sudah benar. Kalau sudah dirubah radiusnya, kita bisa langsung selanjutnya select first object. Pilih objek pertama yang ingin kalian buat menjadi fillet, menjadi ada radiusnya. Jadi objek pertamanya itu, garis pertamanya yang ini, kemudian garis keduanya yang ini. Nah, dia langsung menjadi garis lengkung dengan radius 1 meter terhadap kedua garis yang sudah saya pilih. Nah, sebenarnya cara untuk membuat fillet itu ada berbagai macam cara. Kalau kita ulang lagi F, kalau modenya ini kita bisa lihat ada mode undo, ada mode polyline, ada mode radius, ada mode trim, dan ada mode multiple. Mode yang kita coba tadi itu mode trim. Kalau mode trim artinya garis yang bersinggungan dia langsung hilang, dia langsung menjadi garis lengkung. Nah, kita coba mode yang polyline. Radiusnya kita masukkan angka 1, enter. Karena kita membuat garis yang ini tadi menggunakan perintah rectangle, artinya setiap garisnya itu menjadi satu kesatuan, ini tinggal diklik aja di garisnya. Nah, dia setiap sudutnya akan menjadi radius fillet sepanjang 1 meter tadi. Ini kalau kalian klik, nah dia akan menjadi seperti ini. Nah, kita coba lagi yang berikutnya F, enter. Nah, kalau yang multiple ini setelah kalian mengatur radius, kalian bisa melakukan fillet beberapa kali. Nih, misal satunya di sini, kemudian keduanya di sini. Kalau perintah yang trim tadi itu hanya bisa sekali. Oke ya. Nah, jadi untuk teras bagian belakangnya buat bentuknya seperti ini aja. Kemudian perintah selanjutnya kalau bisa kalian lihat di modify di sini, dia ada di sini fillet. Nih, kalau kalian arahkan mouse kalian ke fillet, kemudian diamin aja sebentar, akan keluar
cara untuk membuat fillet beserta dengan penjelasannya kalau kalian bingung. Nah, dia membuat garis lengkung terhadap dua garis yang bersinggungan. Nah, di bawah fillet ada yang namanya perintah chamfer. Jadi perbedaan antara fillet dan chamfer, kalau fillet tadi pertemuan antar dua garis itu dia menjadi radius. Nah, kalau chamfer dia menjadi garis diagonal. Nah, kita coba yang chamfer. Chamfer, kemudian ingat ya, biasakan baca di komen bawah. Dia minta select first. Oh ya, sebelumnya ini saya sudah ngatur distance-nya. Jadi kalau kalian belum ngatur, ketik dulu D, enter, kita atur dulu jarak chamfernya. Misal jarak chamfernya saya mau atur 1, enter, kemudian 1 lagi, enter. Selanjutnya kita select first line. First line-nya itu yang di bagian bawah, kemudian di bagian atas. Nah, dia akan mundur 1 meter ke kiri dan 1 meter ke atas. Gimana kalau kita ubah angkanya, CHA, enter, kita atur di dimensionnya, distance-nya. Nah, ini seperti kalian lihat, current chamfer, distance-nya tadi, ini distance-nya 00. Saya coba distance satunya itu 1, kemudian distance yang keduanya 2. Nah, kita lihat perbedaannya dengan yang tadi. Dia akan mundur 1 meter ke kiri dan 2 meter ke atas. Nah, gimana kalau misalnya chamfernya itu jadi angkanya 00? Kalau chamfer angkanya 00, dia akan menjadi perintah untuk menyambungkan dua garis yang tidak bertemu. Misal saya buat garis di sini, kemudian di sini. Saya pakai perintah CHA, enter, kemudian distance-nya saya jadikan 0, enter atau spasi, kemudian 0 lagi, enter. Nanti kalau saya klik garis pertama dan garis kedua, nah dia akan menyatukan kedua garis tersebut. Nah, jadi untuk perintah ini kita buat chamfer 1 meter ke kiri dan 1 meter ke atas untuk pertemuan dua garis ini. Jadi CHA, enter, kemudian D, enter, 1, enter atau spasi, 1 lagi, enter atau spasi. Kemudian pilih garisnya, pilih garis pertama dan pilih garis kedua. Sampai di sini bisa semua? Bisa. Ya, masih gampang ya. Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, di pertemuan kemarin kita sudah membuat multiline dengan scale 0,1. Nih, kalau yang kalian lihat harusnya sama dengan yang saya buat nih. Saya buat multiline 0,1, kemudian ada garis as yang berwarna merah ini. Yang berwarna merah ini garis as dari dindingnya. Selanjutnya saya akan menambahkan multiline dengan scale 0,07. Jadi ketik ML, kemudian enter. Ingat, biasakan cek di sini nih. Current settingnya, justification-nya oke, sudah 0. Cuman scale-nya di sini dia masih 0,1. Jadi scale-nya akan saya ubah menjadi 0,07. Caranya, ketik dulu S untuk masuk ke perintah scale. S, kemudian enter, masukkan angkanya 0,07. Kemudian enter. Nah, kalau sudah berubah, nih kalau kalian cek lagi, justification-nya sudah 0, scale-nya juga sudah 0,07. Bisa langsung diklik aja. Klik di setiap titik asnya. Nah, untuk kalau sudah di titik yang hampir terakhir, satu titik sebelum terakhir, itu bisa kalian ketik C untuk close. C, enter. Kemudian tinggal buat multiline lagi, itu kalian bisa ketik spasi untuk mengulang perintah sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat, perintah yang aktif sekarang adalah multiline, karena perintah sebelum kita adalah multiline. Kemudian langsung diklik aja. Yang belum ada multiline 0,07-nya.
Nah, saya sudah semua ya. Sudah semua? Ada yang kesulitan nggak? Sampai di sini sudah semua ya? Kalau sudah semua, saya dalam menggambar bangunan, selain ada komponen dinding, ada juga yang namanya komponen kolom. Jadi untuk gambar bangunan ini, saya coba buatkan kolomnya menggunakan kolom praktis saja. Jadi karena di sini kita sudah membuat dinding, jadi saya akan membuat kolom praktisnya dengan perintah rectangle. Atau bisa kalian ketik REC, enter, bisa langsung kalian ketik aja nih, ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Dia akan menjadi 0,1 kali 0,1. Nah, jadi setiap sudut kalian buat kolom praktisnya. Ini bisa langsung di spasi untuk mengulang perintah sebelumnya. Nah, spasi lagi. Jadi di setiap sudutnya tambahkan rectangle untuk kolom praktis. Sudah semua? Ya, Bu. Sudah ya. Nah, selanjutnya setelah membuat dinding, kolom praktis, pintu, teras, selanjutnya biasanya kita juga membutuhkan notasi untuk fungsi ruangnya. Nah, kalau di sini saya sudah tambahkan toilet. Sebenarnya toilet ini tidak saya buat, tapi saya ambil dari bawaan dari AutoCAD-nya. Nah, itu bisa kalian tambahkan. Kalian harus keluarkan dulu tab yang nama tabnya itu tool palettes. Atau bisa kalian ketik Ctrl 3. Ctrl 3, maka akan keluar tab seperti ini. Tool palettes, kemudian kalian pilih yang arsitektural. Pilih arsitektural, kalau ini saya masukkan toilet, pilih toilet, kemudian langsung aja klik mau ditaruh di mana. Kemudian klik. Nah, kalau kalian klik lagi toiletnya, ada panah ke bawah. Ini bisa kalian klik. Nah, di sini ada pilihan tipe yang disediakan oleh AutoCAD toiletnya. Yang pertama itu tipe elongate, kemudian round, kemudian full chain. Nah, di setiap tipe ini ada 3 jenis tampilan. Tampilan yang sedang aktif pada saat ini adalah tampilan front atau tampilan tampak depan. Kalau kalian mengubah menjadi tampilan plain atau tampilan denah, nah bisa kalian klik aja. Nanti akan menjadi tampilan denah untuk toilet atau side. Side itu berarti sisi samping. Nah, ini bisa kalian pilih aja mau pakai yang mana. Kalau ini saya tadi pakainya yang plain. Sesudah saya masukkan, kemudian saya rotate. Lihat ya perintah modify yang kemarin, RO, kemudian enter, pilih titik acuannya, dash point-nya, kemudian diklik, kemudian putar. Kalau ini saya putar sebesar 90 derajat, 90, kemudian enter.
Kemudian di sini saya juga tambahkan pohon dan kendaraan. Nah, dia ada di vehicle dan tree. Bisa kalian tambahin aja langsung. Tinggal ambil tree, kemudian klik pohonnya. Di bagian bawah ini ada berbagai macam tipe. Nah, misal tipe serve yang plant. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Itu bisa kalian tambahkan. Bisa semua? Sampai di sini bisa semua ya? Nah, kalau sudah, kita coba ulang lagi perintah di minggu lalu, biar kalian nggak lupa. Jadi perintah di minggu lalu, saya mau tambahkan pintu di bagian belakang, teras belakang, tapi dia bukanya ke dalam. Nah, misal saya mau mirror dari pintu yang ini. Jadi saya select pintu yang di WC, select pintu. Kalau mau di unselect, itu bisa kalian tahan shift, kemudian tahan shift arahkan ke garis yang tidak mau diselect, maka akan keluar tanda minus. Shift-nya tetap ditahan. Kalau sudah, kemudian klik garisnya. Nah, pintu ini mau saya mirror. Masukkan perintah MI untuk mirror, kemudian enter, pilih titik cerminnya di mana, garis cerminnya itu di mana. Nah, garis cerminnya saya ambil di garis as. Garis as, klik, kemudian enter. Oh, kalau ini buka ke dalam ya, ya udah saya ambil buka ke dalam aja. Saya select, ingat ya, kalau kalian select arahkan ke atas, arahkan ke kanan, maka yang akan keluar adalah print selection yang berwarna biru. Kalau kalian arahkan ke arah kiri, seleksinya akan berubah menjadi hijau. Ingat perbedaannya, kalau yang berwarna biru, dia mempunyai syarat, objek yang kalian select harus terselect semua garisnya, dari titik awal sampai titik akhirnya. Nih, kalau kayak pintu yang ini, sisi kusennya itu kan dia terselect semua nih, tapi daun pintunya dia tidak terselect. Nah, ini kalau saya klik, yang terselect hanya kusen, tapi daun pintunya tidak terselect karena tadi seleksinya itu tidak kena di garis titik awal dan titik akhirnya. Nah, kalau perintah yang selection yang warna hijau, itu tanpa harus terkena seluruh garisnya, misalnya cuma tersentuh sebagian nih, dia bisa langsung terselect. Nah, nih kayak ini kan nggak semua garisnya itu terselect. Nah, dia bisa langsung terselect. Jadi saya ambil perintah selection yang berwarna hijau. Nah, kalau sudah dipilih semua, masukkan perintah move, M, enter, pindahkan kusen, nih titik acuannya di sini, pindahkan ke sini. Nah, berarti di sini dia nggak ada dinding kan? Dindingnya kita trim dulu, pakai perintah trim, TR, kemudian enter, pilih batas trimnya, batasnya kusen ke kusen, karena area ini yang mau kita potong. Objek pemotongnya ini, objek pemotongnya ini sebagai objek pemotongnya, kusen. Kemudian enter, objek yang mau dipotong. Nah, karena di sisi luar ini teras, biasanya teras itu kan tinggi lantainya, level lantainya itu dia lebih rendah ke bawah. Nah, kalau level lantainya lebih rendah ke bawah, kita membutuhkan satu notasi garis lagi. Jadi buat lagi line, L, enter, nah buat aja garis di sini. Sampai di sini bisa? Ada yang kesulitan nggak?
Bisa semua? Bu, kayaknya beda dena lah Bu sama Kenapa? contoh denanya Bu. Kemarin beda sama ya. Suaranya kecil ya, bisa dibesarkan nggak? Kecil, Bu. Gila, burung itu gila. Yang kesulitan siapa tadi? Yang nggak bisa siapa tadi? Siapa aja yang nggak bisa? Kameranya diaktifkan ya. Bisa semua pintunya? Bisa, Bu. Apa, Bu? Pintu bisa ya? Nah, kalau sudah bisa semua, kita coba lagi buat pintu yang kedua. Pintu yang kedua. Jadi, saya mau buat pintu di bagian depan ini. Saya mau buat pintunya menjadi 2 daun pintu. Nah, saya mau ambil pintu yang di sini lagi nih. Saya select pintunya. Saya copy aja dulu ke samping. CO, enter, pilih base point-nya. Kemudian saya copy dulu ke samping. Nah, kalau sudah enter. Jadi kamu copy dulu. Di-copy dulu pintu yang sudah kita buat. Kemudian saya hapus kusen yang ini. Kusen yang di atas. Pilih objeknya, kemudian E untuk erase, enter. Selanjutnya saya select pintunya. Saya select semua pintu. Kemudian saya masukkan perintah mirror. Ingat ya, shortcut untuk mirror, MI. Kemudian enter. Pilih titik acuannya, titik garis cerminnya di mana. Titik garis cerminnya berarti di titik tengahnya kan. Nah, kemudian langsung aja klik. Kemudian arahkan ke kanan. Kalau sudah enter. Nah, selanjutnya dia bertanya, dia nanya lagi nih, mau dihapus nggak source objeknya, objek yang sebelumnya. Kita kan mau buat daun pintu, artinya objek sebelumnya nggak ingin kita hapus. Jadi ketik aja N, kemudian enter. Nah, dia sudah menjadi pintu dengan 2 daun pintu. Dengan lebar 1,6 meter. Kalau sudah selesai, saya ingin pindahkan pintu ini ke teras di sini aja ya. Sudah diselect pintunya, selanjutnya masukkan perintah move. M, enter, pilih kusen bagian atas, titik acuannya, kemudian pindahkan di dinding sini. Kemudian seperti biasa, kita trim lagi dindingnya. TR, enter, pilih objek pemotong. Objek pemotongnya itu kusen, enter, pilih objek yang mau dipotong. Kalau sudah, enter. Selanjutnya, tambahkan line. Tambahkan garis lantai. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa kita masuk ke perintah selanjutnya. Nah, kita sudah menggambar pintu, dinding, kolom, sudah ada sebagian furniture. Selanjutnya, dalam gambar teknik, itu ada yang namanya notasi. Jadi setiap item itu mempunyai notasi tersendiri. Jadi, untuk gambar ini saya akan coba memasukkan notasi untuk dinding dan notasi untuk lantai. Nah, kita coba masukkan dulu notasi untuk dinding.
Ya. Untuk notasi dinding itu bisa kalian ketik H untuk H. H kemudian enter. Nah, kalau sudah kalian ketik H, nah di bagian atas di tab ini akan keluar tab editornya. Tab editor untuk Hatch Creation. Nah, kalau kalian lihat di sini ada yang namanya Hatch Creation. Jadi kalian akan mengatur Hatch di tab ini. Yang pertama ini namanya Boundaries. Boundaries ini adalah cara kalian untuk memilih area mana yang akan diberi Hatch, area mana yang akan diberi notasi. Caranya yang pertama bisa menggunakan pick point. Pick point ini untuk area yang biasanya digunakan untuk area yang garis-garisnya itu tidak menyatu. Bisa kalian buat persegi panjang, tapi garisnya itu menggunakan line. Kalau kita select, dia misah kan? Nah, itu bisa menggunakan cara pick point. Artinya kita harus memilih area di dalam garis tersebut dengan syarat ujung setiap pertemuan garis tersebut dia harus menyatu, nggak boleh ada yang kebuka. Nah, kalau cara yang kedua yaitu cara select boundary object. Jadi untuk cara yang kedua ini dia mempunyai syarat objek yang kalian pilih harus menyatu. Jadi biasanya yang bisa diselect menggunakan perintah select ini itu menggunakan, kalau kita gambar menggunakan polyline atau rectangle. Nah, jadi untuk dinding saya pakai perintah pick point aja, karena kan saya nggak bikin selectionnya, saya nggak bikin objeknya, objek menggunakan polyline atau objek menggunakan rectangle. Jadi saya menggunakan pick point, kemudian saya pilih areanya. Nah, area yang pertama ini dan ini. Kemudian saya coba dua ya, ini dan ini. Kita coba buat dulu ya untuk di area WC. Nah, kalau sudah ini hatch-nya, notasinya itu masih ngeblok hitam aja ya. Nah, untuk membuat notasi dinding kita pakai pattern. Di samping ini ada namanya pattern. Jadi kalau kalian klik panah yang ke bawah, nah di sini ada berbagai macam pilihan untuk notasi. Nah, untuk notasi dinding kita pakai ANSI 32. Nah, di sini masih hitam ya. Kita coba atur dulu scale-nya. Nah, di sini scale-nya 1, saya coba kecilkan menjadi 0,1. Kemudian enter. Nah, kalau di sini kita lihat masih besar ya. Masih belum terlihat notasi dindingnya. Ini saya coba kecilkan lagi, 0,05. Angka ini tidak mutlak ya, karena tiap laptop itu biasanya beda. Kalau di saya mungkin 0,02, 0,01. Nah, kalau di laptop saya, di komputer saya mungkin saya pakainya angka 0,01. Kalau di kalian mungkin ada yang 0,1 aja udah cukup. Selanjutnya di bagian atas ini ada yang namanya angle. Angle ini untuk mengatur derajat yang akan kalian gunakan. Nanti kalau kalian tarik ke kanan, dia akan berputar. Atau kalau kalian mau angka pasti, tinggal diketik aja. Misal 45, enter. Kan kita pakai notasinya nggak kayak gini kan, jadi tinggal dikembalikan aja. Tinggal digeser ke kiri. Nah, kalau sudah selesai, pilih Close Hatch Editor. Nah, ini ada yang nggak ini nih. Ini kalau ada yang kayak gini juga, ini bisa kalian masukkan perintah MA, Match Prop. Saya mau ngambil settingan dinding yang ini, kemudian saya terapkan di hatch yang ini, hatch yang ngeblok tadi. Nah, selanjutnya tinggal kalian tambahkan aja. Tambahkan hatch, kemudian pilih pick point di setiap dinding.
Ingat, atur juga ukurannya. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, ini kalau kayak gini, biasanya itu ada kesalahan di pertemuan garisnya. Ini saya ulang aja. Kalau ada yang kesulitan, mungkin garis asnya bisa kita hapus saja ya. Ini garis asnya bisa dihapus. Enter. Nah, kalau gini lebih gampang untuk men-select dindingnya. Nah, kita coba lagi. Enter, kemudian pick point, pilih areanya. Nah, sudah semua ya? Ada yang kesulitan nggak? Mikrofonnya diaktifkan kalau mau bertanya. Bisa semua ya? Kalau bisa semua, kita masuk ke page yang selanjutnya. Bisa, Bu. Saya mau menambahkan page untuk lantai. Jadi ketik H lagi, enter. Kemudian kita pakai yang pick point, masih pick point, kemudian pilih areanya. Nah, ini area pertama. Kemudian saya mau pakai ANSI 37 untuk lantai. Kemudian, nah, kalau angka 0,01 dia kekecilan ya. Saya jadiin 1 coba. Oh, 1 kebesaran. 0,3. Nah, saya pakai 0,2 aja. 0,2, kemudian pilih yang mau dikasih. Yang mau dikasih pola keramiknya, pola lantainya. Kemudian saya mau ngatur angle-nya, sudutnya saya rubah menjadi 45 derajat. Bisa kalian klik 45, kemudian enter. Nah, kalau ini kan dia nggak ikut nih. Bisa kalian masukkan perintah MA, enter, pilih sumbernya, kemudian pilih yang mau dirubah. Kemudian saya tambahkan lagi H untuk WC, tapi untuk WC saya mau ukurannya lebih kecil, ukuran keramiknya lebih kecil. Nah, angle-nya biarin aja seperti itu. Kemudian untuk teras saya tambahkan lagi, tapi saya buat pertengahan 0,15. Dan sudutnya saya rubah menjadi 45 derajat. Kalau sudah selesai bisa langsung klik tekan enter atau spasi atau klik close hatch creation. Sambil di save ya, karena nanti di akhir AutoCAD-nya harus dikumpulkan di Google Classroom. Kalau bagi yang nggak ada itu, Bu, gimana, Bu? Misalnya yang nggak ada laptop atau gimana? Kumpulinnya itu kayak gimana? Kalau yang nggak ada laptop, saya kasih tambahan waktu sampai jam 9. Jam 9 malam ini, bisa? Bisa nggak? Bu, Laptop. nanti ada
yang nggak ada laptop, saya kasih tambahan waktu sampai jam 9. Sama aja, semuanya juga sampai jam 9 batas waktu pengumpulannya. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa ya? Nah, oke. Bu. Ini hatch-nya sudah semua belum? Ya. Yang fitur up-nya di layar saya tidak ada, Bu. Cuma sampai Express Tool ya. Fitur untuk hatch ya. Jadi kamu ketik H dulu. Iya. H, enter. Enter. Nah, dia akan keluar hatch version. Udah, Bu. Keluar nggak hatch Oh. versionnya? Keluar. Nah, biasanya kalau yang pakai AutoCAD versi 2009 ke bawah kalau nggak salah saya, nah itu hatch creation-nya itu agak beda. Dia akan keluar tab tersendiri, bukan di bagian atas. Oh, iya, Bu. Berarti bisa semua ya? Udah. Ibu, kalau headnya tuh Ya. warna hitam. Ibu, Nah, kalau warna hitam semua, tekan enter atau spasi dulu. Tekan enter atau spasi, kemudian klik lagi hatch-nya. Nah, kemudian atur scale-nya. Atur angkanya. Kalau misalnya angkanya 1, kecilkan menjadi 0,1. Kalau 0,1 masih hitam juga, kecilkan lagi menjadi 0,05. oh, Karena angka Oke, Bu. di tiap laptop itu biasanya beda-beda. Sudah semua? Bisa semua ya? Nah, selanjutnya saya mau nambahkan hatch yang terakhir. Saya mau buat hatch untuk kolom praktisnya, tapi pakai perintah selection yang berbeda. Caranya sama, ketik H, kemudian enter. Kalau tadi kita pakai pick point, nah kalau ini kita pakai yang select. Kita select aja objeknya. Kalau select artinya kita harus mengselect objeknya. Kalau pick point, kita harus mengklik areanya. Jadi saya pakai perintah select, saya pilih objeknya. Objeknya itu rectangle yang sudah kita buat tadi. Rectangle, kemudian patternnya saya pakai yang solid. Nih, tinggal di scroll ke atas. Saya pakai yang solid. Nah, kemudian saya ulangi lagi untuk setiap kolom praktisnya. Bisa semua ya perintah hatch-nya? Sudah semua? Kalau sudah semua perintah hatch-nya, kita masuk ke tab yang berikutnya. Nah, kalau di sini kan ada, setelah modify itu ada annotation dan ada layer. Belum masuk ke annotation, kita ke layer dulu. Jadi kita coba atur dulu layernya. Nah, jadi fungsi layer di AutoCAD ini
sebenarnya banyak fungsi layernya. Jadi kalian bisa menggunakan layer ini untuk mendefinisikan garis kalian sebagai garis apa. Nah, kalau di sini coba kita klik di layer properties-nya. Kalau kalian klik di layer properties, maka akan keluar tab seperti ini. Nah, di sini layer yang sedang aktif atau layer bawaan dari AutoCAD itu adalah layer 0. Kalau kita mau menambahkan layer, ini ada di pojok di bagian atas itu ada namanya new layer. Ini bisa kalian klik, kemudian kita tambahkan layer. Misal layer yang pertama saya mau membuat layer untuk dinding. Layer yang pertama itu dinding. Kemudian untuk layer dinding ini di sini karena kecil ya, jadi nggak kebaca isinya ini apa. Nah, ini ada simbol lampu on off-nya. Kalau saya klik lampunya dimatikan, maka setiap garis yang masuk ke dalam layer dinding dia akan mati. Dia bukan dihapus, tapi dia akan menghilang. Kalau saya klik lampunya di off-kan. Begitu juga dengan freeze. Kalau di freeze itu kadang dia kelihatan, tapi dia nggak bisa diutak-atik, nggak bisa di-delete, nggak bisa di-move, nggak bisa di-copy. Nah, selanjutnya ini sama juga perintah kunci. Jadi layer tersebut kalau dikunci dia nggak akan bisa diedit. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya color. Nah, di sini kita bisa membedakan setiap layer berdasarkan warna. Nah, misal untuk dinding saya mau pakai warna merah. Kemudian oke. Selanjutnya untuk line type. Line type itu jenis garis. Nah, kita pakai aja garis lurus. Kemudian line weight. Line weight itu untuk mengatur ketebalan garis. Tebal garisnya saya pakai 00 aja. Kemudian transparansi ini jarang dipakai. Nah, selanjutnya ada yang namanya plot. Nah, kalau plot ini saya klik, dia akan keluar tanda merah silang. Nah, kalau plotnya diklik artinya ketika kalian mau plot atau ngeprint, garis yang kalian masukkan ke dalam layer dinding, dia tidak akan keluar. Dia tidak akan terprint. Karena dinding ini mau saya print nanti untuk kebutuhannya, untuk kedepannya, jadi saya aktifkan untuk plotnya. Nah, kalau sudah dinding, coba buat layer berikutnya. Ini bisa langsung aja. Kalian klik dinding, kemudian enter. Oh, bukan dinding, tapi layer yang aktif saat ini. Klik di 0, kemudian enter. Kita buat lagi layer untuk hatch. Hatch atau arsir yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk hatch, saya mau warna hatch itu warna abu-abu. Saya pakai index color yang 8. Kemudian oke. Kemudian saya buat lagi layer berikutnya untuk kolom. Kolom saya pakai layer warna biru tua. Index color yang nomor 5. Kemudian oke. Selanjutnya saya buat lagi layer furniture. Furniture saya pakai warna yang abu-abu. Ya, warna yang abu-abu aja ya. Index color yang 8. Oke, kita samakan dengan H. Kemudian selanjutnya saya tambahkan lagi layer PJV. PJV itu singkatan dari pintu, jendela, dan ventilasi. Jadi setiap pintu, jendela, dan ventilasi akan masuk ke dalam layer ini. Nah, untuk PJV saya pakai warna kuning misalnya. Kuning, oke. Kemudian tambahkan lagi layer vegetasi, karena tadi saya sudah menambahkan pohon. Vegetasi, kemudian saya ganti warnanya menjadi warna hijau. Warna hijaunya saya pakai yang di bagian atas, indeks yang ACI-nya, index color, AutoCAD index color. Saya pakai warna yang ini, kemudian oke.
Selanjutnya kita tambahkan layer dimensi. Nah, nanti kita akan membuat dimensi selanjutnya. Untuk dimensi, saya pakai layer warna abu-abu aja. Oke, kemudian yang terakhir kita buat layer untuk lantai. Lantai saya mau pakai warna yang index color 3, warna hijau yang ada di bagian bawah. Nah, kalau sudah selesai, ini bisa di close. Nah, untuk diterapkan di gambar yang sudah kita buat, ini bisa langsung di-select aja. Misal saya mau ganti nih, tadi kan ini kita mau ganti pakai layer hatch. Jadi pilih dulu mana yang mau kita rubah. Nah, ini kembali ke home. Nah, jadi select objeknya, kemudian kembali ke home, kemudian pilih layernya. Karena tadi saya tekan Ctrl Z, jadi hilang semua ya. Ntar saya buat ulang. Oke, sudah semua ya. Jadi layernya ada layer kolom, layer vegetasi, kemudian layer lantai, layer PJV, layer dimensi, kemudian layer furniture, layer hatch, dan layer dinding. Nah, kalau sudah ini bisa langsung di close. Jadi pilih objeknya. Kemudian masuk ke home dan ganti menjadi layer hatch. Nah, kalau sudah escape aja. Begitu juga dengan arsir dinding. Nah, dindingnya sama, kembali ke home lagi.
Kemudian ganti layernya menjadi layer H. Selanjutnya, select multiline-nya. Jadi semua multiline-nya diselect. Nah, kalau sudah semua, ganti layernya menjadi layer dinding. Kalau sudah escape, kemudian select kolom nih, yang sudah kita buat tadi. Select kolom. Oh ya, ini belum ya. Belum diganti layarnya. Nah, kalau kolomnya sudah diselect semua, tinggal ganti layernya menjadi layer kolom. Nah, dindingnya ini kan tadi nggak ke-select ya. Jadi untuk mengubahnya tanpa harus diselect ulang, kalian bisa masukkan perintah MA atau match group, enter, kemudian pilih sumbernya, selanjutnya pilih yang akan dirubah. Jadi cek mana yang belum dirubah untuk layer dinding. Nah, kalau sudah, enter, kemudian escape. Jangan lupa di save. Selanjutnya saya ganti lagi layer untuk lantai. Oke, selanjutnya yang selanjutnya kita pilih layer, kita ganti layer untuk PJV. Nah, ini pintunya sudah saya select semua. Saya ganti layernya menjadi layer PJV. Nah, kalau dilihat di sini ternyata warna kuning itu nggak kelihatan ya. Jadi sebenarnya bisa kita ganti dengan lebih mudah. Caranya itu masuk ke layer properties. Ingat tadi layernya PJV kan? Nah, tinggal kita ganti aja nih. Kita ganti di sini, kita ganti menjadi warna apa ya? Warna biru ini aja ya. Kemudian oke. Nah, di gambarnya dia langsung terganti semua. Jadi kalau kalian mau ganti, kalau dia sudah masuk ke dalam layer, tinggal ganti di layer properties-nya aja. Ini belum terganti ya. Berarti MA, sumbernya, kemudian samakan. Nah, karena ini kan beda, jadi pilih dulu sumbernya, kemudian kita ubah. Oke, sudah semua. Nah, ini tambahan line tadi yang kita buat di pintu, itu dia masuk ke dalam layer lantai. Kemudian selanjutnya telet kita masukkan ke dalam layer furniture. Nah, ini juga sama, mobilnya kita masukkan ke furniture aja. Dan pohon ini kita masukkan ke layer vegetasi. Nah, sampai di sini bisa semua? Bisa, Bu. Bisa ya, layer ya. Nah, kalau layer sudah bisa semua, selanjutnya kita kembali ke perintah yang di sampingnya nih. Perintah yang ketiga, tab yang ketiga, kelompok yang ketiga. Itu namanya annotation. Nah, di dalam annotation ini kalau kalian lihat dia ada 1, 2, 3, dan 4 jenis. Cuma yang biasanya sering dipakai itu cuma 3 ini aja nih. Text, linear, dan leader. Nah, teks ini kalau kita lihat artinya digunakan untuk membuat teks atau menambahkan teks atau huruf. Nah, kalau kalian klik di bagian annotation yang bawah, nah dia ada yang pertama ini simbol untuk text style, kemudian ada dimension style, kemudian ada multi-leader style. Nah, kalau kalian klik ada tulisan standar, nah di sini sebenarnya sudah tersedia 2 jenis
standar bawaan dari AutoCAD. Yang pertama itu standar untuk teks anotatif, kemudian yang kedua itu standar. Jadi perbedaan anotatif dan standar, kalau anotatif itu kita hanya perlu mengatur ketinggian yang kita inginkan untuk huruf atau angka, kemudian selanjutnya huruf atau angka tersebut akan menyesuaikan skala yang akan kita gunakan nanti. Cuma untuk anotatif ini sebenarnya agak rumit, jadi saya jarang pakai. Saya biasanya pakai yang standar. Nah, di sini kan ada dua jenis nih. Artinya kita bisa mengatur. Kita bisa mengatur atau kita juga bisa menambahkan jenis yang baru. Caranya itu, nih bisa kalian klik di Manage Text Style. Atau bisa kalian klik di simbol ini, simbol A. Nah, dia akan keluar tab untuk text style-nya. Nah, ini tadi sudah saya rubah juga. Di bagian atas ini ada yang namanya font. Jadi bisa kalian pilih kalian mau pakai font apa. Fontnya bebas, asalkan bisa terbaca. Kemudian size-nya, untuk ketinggiannya saya pakai ketinggian 0,2. Jadi cuma itu saja yang saya rubah. Kemudian kalau sudah di-apply, karena tidak ada yang saya rubah, jadi saya tekan cancel. Nah, jadi saya coba buat dulu teks untuk nama ruang ini. Jadi klik teks. Ini ya, pastikan teks yang aktif standar. Karena yang kita rubah tadi itu teks untuk standar. Nah, ini ya. Kalau anotatifnya itu yang di bagian atas, kalau standar itu di bagian bawah. Jadi kita pakai yang standar. Oke. Nah, dicek lagi nih di sini. Untuk teksnya, style yang aktif itu yang mana? Pastikan dia pakai yang standar. Kalau sudah, langsung aja klik teks. Kemudian klik di mana mau kita letakkan teksnya. Klik sekali, kemudian arahkan ke bawah. Dan masukkan nama ruang. Nah, untuk ruang yang pertama. Ini kamar tidur. Kemudian kalau sudah selesai, langsung aja klik di area yang lain. Selanjutnya bisa langsung klik lagi teksnya atau bisa ketik spasi atau enter untuk mengulang perintah sebelumnya. Ini kamar mandi atau WC. Oke, ini WC aja ya. WC. Nah, kalau posisinya nggak pas, ini bisa digeser. Kemudian saya tambahkan lagi teks. Ini untuk dapur. Kemudian saya tambahkan lagi ini untuk ruang keluarga. Nah, ketika kalian membuat teks, di bagian atas, di bagian tab-nya ini akan keluar tab untuk text editor. Jadi sama seperti Hatch tadi. Jadi kalau kalian select semua atau Ctrl A, pilih semua teksnya. Nah, di sini saya mau ubah dia paragrafnya itu menjadi center line. Jadi dia garisnya rata tengah. Atau saya mau menambahkan simbol. Misal biasanya kan di gambar dana itu ada yang namanya elevasi, level lantai. Nah, dia ada yang namanya simbol plus minus. Simbol plus minus level lantai untuk ruang keluarga misalnya 0.00. Nah, kalau sudah bisa klik di area lain atau close text editor. Nah, ini kita tambahkan juga ya, dapur. Enter, kemudian saya insert simbolnya plus minus 0.00. Kemudian jadikan dia center line. Kamar tidur juga sama, center line. Kemudian enter, masukkan simbol. Nah, untuk WC, karena WC itu biasanya level lantainya dia berada di bawah level muka lantai. Jadi biasanya dia minus 0.05 misalnya.
Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi teks untuk teras. Teras minus 0,05. Ini tinggal di copy aja. CO, pilih objeknya. Ini terasnya. Bisa semua ya? Bisa semua teksnya? Kalau sudah semua, kita coba masuk ke perintah selanjutnya, masih di annotation. Nah, di annotation ini di bagian atas ada yang namanya linear. Nah, kalau kalian klik di tanda panahnya, ada berbagai macam jenis linear atau dimensi atau ukuran dari bidang yang ingin kalian buat. Nah, kalau linear itu digunakan untuk mengukur garis horizontal dan vertikal. Dia hanya untuk mengukur garis horizontal dan vertikal. Nah, kalau align, dia selain mengukur garis horizontal dan vertikal, dia juga bisa mengukur garis diagonal. Kemudian angular untuk mengukur sudut, kemudian arc length untuk mengukur panjang garis lengkung, kemudian radius untuk mengukur radius, dan diameter untuk mengukur diameter. Nah, kita coba dulu dimension yang linear. Oh ya, sebelumnya cek lagi nih di annotation. Untuk linear dia juga punya dimension style-nya. Jadi masuk dulu ke dimension style, atau bisa kalian ketik dim style, DIMSTYLE, dim style, kemudian enter. Nah, kalau di sini dia ada 3 pilihan. Yang pertama itu anotatif. Anotatif itu sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Kemudian ISO 25. ISO 25 ini biasanya untuk digunakan untuk gambar yang besar ya. Nah, jadi kita pakai yang standar aja. Kita pakai yang standar. Kemudian di bagian kanan, di bagian tengah ini ada preview dari standarnya, preview dari tekstil yang standar. Kemudian di bagian kanan ada pilihan nih. Kalau kalian mau bikin tekstil yang baru, misal kamu mau bikin dimension style untuk skala gambar untuk skala 10, 1:10 misalnya. Nah, itu biasanya ukurannya kan lebih kecil lagi. Itu bisa kamu buat sendiri nanti. Nah, kita coba aja dulu modify, kita edit dari tekstil standar yang sudah ada. Jadi pilih standar, kemudian selanjutnya pilih yang modify. Kita edit tekstil yang dimension style yang yang standar. Nah, biasanya yang dirubah itu lines ini untuk mengatur garis. Nah, ini spacing atau jarak dari garisnya. Kemudian simbol untuk mengatur ini nih note-nya. Nah, di sini misal saya pakai yang oblik, dia akan berubah nih. Kemudian selanjutnya row size-nya saya kecilkan menjadi 0,18 ukuran dari ininya, obliknya. Kemudian masuk ke teks. Teks ini kalau kita edit di sini, dia akan masuk ke tekstil yang tadi. Nah, karena dia sudah masuk ke tekstil yang tadi, dia akan mengikuti settingan tekstil yang sudah kita atur sebelumnya. Jadi dia nggak akan bisa dirubah. Selanjutnya masuk ke primary units. Format notasi yang kita gunakan adalah desimal. Kemudian precision-nya mau berapa angka di belakang koma. Nah, misal saya cuma mau pakai 2 angka di belakang koma. Nah, tinggal dirubah. Kemudian selanjutnya oke. Kalau sudah, tinggal ditekan oke. Tinggal diklik oke. Oke, kemudian close. Nah, pilih yang linear. Atau bisa kalian ketik DLI. Ya, DLI itu shortcut untuk
dimension yang linear. DLI, kemudian pilih titik midpoint-nya. Pilih titik midpoint atau garis titik tengahnya. Klik sekali. Setelah diklik, biarin aja, jangan ditahan. Kemudian selanjutnya, klik lagi di titik berikutnya. Klik, kemudian arahkan ke atas. Nah, kalau sudah klik. Nah, selanjutnya, kalau mau kasih ukuran ke titik berikutnya, itu bisa kalian klik DCO. DCO itu untuk perintah dim continue. Artinya kita mau melanjutkan dimension sebelumnya. DCO, enter. Nah, ini langsung aja. Klik di midpoint, kemudian klik lagi di midpoint. Kalau sudah, enter. Kemudian enter lagi untuk mengulang perintah. Oh, sorry. Kita ulang lagi perintah dari awal. DLI, enter. Klik midpoint-nya. Kemudian kalau sudah enter, kemudian ulang lagi DCO, enter. Nah, ini cari titik asnya, pertemuannya di mana, perpendikularnya di mana. Nah, kalau sudah, enter. Kemudian buat lagi garis DLI, enter. Di sini. Nah, ini angkanya nggak pas ya. DLI harus tentunya di titik asnya ya. Kita mulai dari sini aja. 4, kemudian DCO, enter. Oke, dan di sini. Ini kalau agak susah, kalian klik aja dulu. Bentar. Ini bisa kalian move ke bawah kalau garisnya dirasa mengganggu. Nah, buat lagi dimensi untuk di sisi belakang rumahnya. DLI, enter. Kemudian DCO untuk melanjutkan dimensionnya. Nah, kita coba mengukur menggunakan perintah ini nih, DAL. Nah, kalau kita mau mengukur berapa sih panjang diagonal garis yang ini. Nah, kalau pakai DLI, kita nggak akan bisa mengukur garis diagonal ini nih. Dia hanya akan mengukur garis vertikal dan horizontal. Jadi untuk mengukur garis diagonal, masukkan perintah DAL. Enter. Nah, selanjutnya untuk garis lengkung, masukkan perintah yang ini, arch length. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk annotation, ada yang namanya perintah leader. Kalau leader ini biasanya digunakan untuk gambar detail atau gambar potongan. Karena biasanya digunakan untuk membuat keterangan. Nah, misal saya tambahkan aja ini. Kolom praktis 10. Nah, ini kan tulisannya terlalu besar. Kita edit lagi, kita coba edit lagi di leadernya, masuk ke standar, kemudian modify.
Ini karena terlalu besar ya, dia nggak bisa di ini. Nah ini untuk ngatur jenis ininya, tanda panahnya. Misalkan pakai dot aja, nah dia akan berubah. Ini kalau dikecilkan angkanya, dia akan dikecilkan size-nya, dia juga akan mengecil. 0,5. Action, distance, context. Oke, close. Nah, untuk mengeditnya, selain di dim style yang tadi, itu kalian juga bisa ngedit langsung di propertiesnya. Di properties, untuk mengeluarkan tab properties, itu bisa kalian ketik CH, enter, nah dia akan keluar tab properties seperti ini. Nah, bisa kalian klik leadernya, kemudian di sini ada pilihan general, niche, leader, text. Ini kalau saya kecilkan dia berubah nggak? Nah, jadi untuk mengecilkan angkanya, saya rubahnya di properties. Jadi saya kecilkan menjadi 0,1 mungkin kekecilan ya, 0,2. Ini bisa digeser. Kita kembali ke ini lagi tadi. Ininya terlalu besar ya, jarak ininya. Pending distance-nya saya ubah menjadi 1. Oh, ini dotnya masih terlalu besar ya. Berarti kita pakai 0,05. Nah, ini udah. Oke. Oke. Bisa semua ya? Sampai di sini bisa semua? Atau udah pada ngantuk semua? Iya, Bu. Jadi kita masuk ke perintah yang terakhir. Perintah yang terakhir itu ada yang namanya properties. Jadi bloknya kita masuk ke minggu depan aja. Karena terlalu banyak juga nanti kalian pusing. Nah, jadi di properties ini sama seperti di layer tadi. Kalian bisa mengubah. Kenapa? Jadi kalian bisa mengubah warna, kemudian kalian bisa mengubah tebal tipis garisnya dan jenis garisnya. Nah, untuk gambar pintu, garis lengkung ini kan sebenarnya bukan bentuk nyata yang ada di dalam denah. Jadi garis lengkung ini sebenarnya hanya simbol untuk menunjukkan bahwa arah bukaan pintu adalah ke sisi kanan. Nah, jadi pilih garisnya. Kemudian saya mau garis ini, notasinya itu menjadi garis putus-putus.
Nah, untuk mengubah jenis garis itu ada di line type. Line type, kemudian, nah di sini kan belum ada nih garis putus-putus. Jadi kita tambahkan dulu other, kemudian kita load. Kita tambahkan yang dash. Nah, yang ini aja misalnya. Kita coba yang dash 2. Dash 2, kemudian oke. Oke, pilih ini. Kemudian saya ganti menjadi dash 2. Nah, ini kalau nggak kelihatan, padahal di sininya dia sudah terganti menjadi dash 2, biasanya skalanya terlalu besar. Jadi kita kecilkan dulu. Ini kalau saya propertiesnya ada di samping ya. Kalau kalian mungkin bisa ketik CH dulu. CH, kemudian enter untuk mengeluarkan tab properties. Select garisnya, kemudian pilih line tab scale-nya, kita kecilkan menjadi 0,1 misalnya. 0,1 masih kebesarannya. Kita kecilkan lagi 0,05. Ternyata masih kebesaran juga. Nah, ini kalau segini udah lumayan cukup. Nah, kalau sudah, untuk garis lengkung di pintu yang lainnya, tinggal ketik MA, enter. Kemudian klik sumbernya, kemudian klik yang ingin dirubah. Nah, sudah semua. Ini kenapa kameranya pada mati semua ya? Bisa semua ya? Ada yang kesulitan nggak? Kenapa? Ada yang kesulitan? Ibu, nanti rekamannya di-share-kan linknya ya, Bu. Boleh kami tonton lagi. Ya, oke. Nanti saya coba dulu. Semoga nggak ada halangan nih di rekamannya. Amin. Soalnya punya saya banyak ketinggalan, Bu. Amin Bu, betul Bu. Kami nggak ada videonya Bu. Ya, oke. Berarti sudah semua ya, sudah diikuti arahannya. Jadi untuk pengumpulan tugasnya, saya kasih batas waktu sampai jam 9 malam ini. Kemudian untuk minggu depan, tugas KBG kalian sudah ada denahnya kan? Tugas KBG-nya sudah ada denahnya. Denah yang itu ya Bu, rumah 45 itu. Iya. Nah, jadi minggu depan dipersiapkan denahnya. Ya, jadi minggu depan denahnya sudah ada. Denah KBG, denah untuk tugas KBG sudah ada semua, sudah fix semua. Ya. Ibu, maaf Bu. Sampai di sini. Ya. Ibu, KBG kita belum ada, Bu. Teman kalian bilang ada itu? Yang disuruh mencari denah. Oh, yang cari, nah ya. Iya Bu ya. Ya. Itu cuma disuruh cari, cuman belum ada belajar sama sekali. Iya, nggak apa-apa. Yang penting udah ada denahnya aja dulu. Makasih Bu. Udah ada kan? Siap Bu, siap. Sudah Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau tanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, Saya mau tanya Bu, Ya. yang di bagian layar, tadi kan ada pembuatan layar tuh Bu, beberapa. Ukurannya itu 0 semua ya Bu? Oh iya, ukurannya jadi 0 aja semua. Lane weight-nya jadi 0. Oke Bu. Sebenarnya line weight untuk head itu dia lebih tipis, 0. Kemudian selanjutnya
Untuk kolom itu biasanya kan garisnya lebih tebal. Biasanya saya pakai 0,05. Nah, ini sebenarnya bisa kalian atur di sini. Nggak harus ikut aturan saya. Itu bisa kalian buat sendiri. Nah, untuk dimensi mungkin dia 0,05. Bu, Jadi bisa kalian atur aja. Ya, mau nanya Bu, ya. fillet yang teres belakang kayak mana Bu? Fillet. Ah, Nah, ini saya coba buat polyline. Polyline 2, kemudian ke bawah 3, kemudian 2, kemudian ini saya close, C, enter. Nah, kita pakai perintah fillet, F, enter. Nah, kita pakai fillet yang trim, kemudian atur radiusnya. Ketik R, enter, radiusnya 1, enter. Pilih garisnya, garis pertama, kemudian garis kedua. makasih. Kenapa? Bisa Bu. Bisa ya? Filletnya bisa? Bisa Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri sampai di sini aja ya. Dan jangan lupa tugasnya. Saya tunggu sampai jam 9. Oke? Ya, oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngumpul di mana nih? Tegang nih. Bapak ada bahaya, Cok. Anjay. Tugas apa nih? Ah, Cok. Lah, Cok. Ini, Cok. Lah, tekan. Anjay. Cok, main lo, Cok. Cok, main lo, Cok. Gua pusing, Cok. Tolong.